You on cam. Assalamualaikum. Sudah dari rumah sedang senam ya. Persiapan untuk mengajar ya. Oke. Hari ini ketua kelasnya adalah Mbak Kaila. Silakan Mbak Kaila pimpin doa dulu untuk teman-temannya Mbak Kaila. Mana Us? Lupa Us baca. Mbak Kaila silakan pimpin doa. Pimpin doa dulu. Ya. Mana Us? Lupa. Ya, disiapkan dulu. Habis itu siap berdoa. Siap berdoa. Isnain salah. Wahid. Salah arba'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Oke, terima kasih. Good morning, student. Good morning, teacher. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Yes. Sukses. Yes. Oke, sudahkah sholat duha kalian, anak-anakku yang soleh dan soleha? Sudah. Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, kemarin akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu kalian kemana saja? Ada yang mau diceritakan? Kemarin aku mau Di rumah Us. Enggak kemana-mana Us. Di rumah saja. Tidak di rumah ya? Ikat mau golong-golong terus lo. Istirahat di rumah ya? Gak ada yang jalan-jalan kemana-mana gitu? Kamu jangan bahas ke teman. Malnya tutup. Apa? Malnya tutup? Malnya tutup. Belanja. Atau mungkin ada kegiatan lain membantu orang tua di rumah? Yes. Oke. Kira-kira di hari Minggu, kalau kalian libur, kira-kira ada nggak yang sedang bekerja di hari Minggu itu ya? Apa Us? Yo, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik dulu. Ustaz mau tanya-tanya dulu. Kalau pada hari Minggu, Ustaz, ayo di silent dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti Ustaz tanya, nanti jawabnya satu-satu, tidak usah saling berebutan. Kalau di hari Minggu, Ustadz, ayo Mas Billy, mainan kartunya nanti deh, jangan. Kalau di hari Minggu, Ustadz itu libur. Nah, guru kan libur nih hari Minggu. Atau mungkin beberapa orang tua kalian juga libur nih di hari Minggu. Kira-kira ada nggak yang di hari Minggu juga sedang bekerja? Siapa mau menyebutkan? Ayo, siapa? Ayo. Mas Irzana mungkin hari Minggu dia tetap bekerja. Kalau Ustadz kan hari Minggu libur. Beberapa orang tua kalian juga di hari Minggu ada yang libur, ada yang masih bekerja. Nah, Ustadz sekarang bertanya, kira-kira di hari Minggu pekerjaan apa ya yang masih bekerja di hari Minggu? Ayo. Yuk. Rebahan.
Buka toko, Us. Jenis pekerjaan apa yang masih orang bekerja di hari Minggu? Dia bekerja sebagai apa? Kok hari Minggu masih bekerja? Kalau Ustaz kan Jualan. sebagai guru hari Minggu libur. Jualan. Apa? Jualan, Us. Ya, pedagang. Sama. Ya, pedagang. Apalagi? Bekerja sama. Apa? Bekerja sama. Bekerja Jenis sama. pekerjaan apa? Jenis pekerjaan apa? Saya tanya jenis pekerjaan itu. Tadi Mas Beribadah. Ismail kan sedang menjual. Nah, sebentar toh. Dengarkan dulu toh. Tadi kan Mas Atta sudah jawab. Berjualan ya pedagang di hari Minggu masih bekerja untuk mencari uang. Selain pedagang apalagi yang hari Minggu masih bekerja? Kira-kira apa yang Masinis kereta api, Us. Oh ya, masinis kereta api, apalagi Pilot. Pilot. pilot ya, mungkin kita dari Minggu juga bekerja ya. Us, kalau polisi, Us. Polisi juga bekerja, dari Minggu juga bekerja lah. Polisi tentara. Tentara itu bekerja. Kapal. Nelayan. Apa? Pemadam. Nelayan ya, nelayan hari Minggu Pemadam. bekerja, tidak pernah libur. Pemadam kebakaran ya, dia bekerja. Ya, ternyata banyak juga ya. Kalau kita pelajari ternyata banyak pekerjaan yang liburnya tidak selalu di hari Minggu. Contohnya ya itu tadi yang kamu sebutkan. Misalkan pedagang itu setiap hari, aku lihat pedagang itu setiap hari bekerja, tetapi tiba-tiba di hari apa begitu dia libur. Ya memang pedagang itu liburnya tidak tahu. Atau mungkin ayahku polisi tapi liburnya tidak di hari Minggu. Ya karena kan namanya piket. Ya, jadi liburnya tidak selalu di hari Minggu. Terus ayahku tentara, liburnya tidak selalu di hari Minggu. Ya. Terus ayahku guru, tiap minggu libur. Ya, hari Minggu libur. Kalau guru kan tiap minggu libur. Terus ayahku bekerja di kesehatan sebagai dokter, hari Sabtu, hari Minggu libur. Ya. Ayahku bekerja sebagai perawat, terus di hari Minggu masuk, tetapi di hari yang lain dia libur. Ya. Proyek, Us. Pekerjaan, proyek Minggu libur, Mas. Banyak yang libur ya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang profesi. Hubungannya ternyata. Nah, apa yang akan kita baca ternyata hari ini ada hubungannya. Hari ini Ustaz akan membahas dulu mana untuk keluar. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Sudahkah keluar? Sudah. Loh, kok langsung ke situ? Nah, akan kita bahas pada kali ini adalah. Nah, ini. Apa judulnya di situ? Ragam dan profesi. Pertanyaannya, apa toh profesi itu? Pekerjaan. Pekerjaan. Yo, sekarang ya, pintar. Sekarang saya tanya lagi, apa toh pekerjaan itu? Kalau profesi kamu katakan, oh ya jangan dibolak-balik lah. Profesi itu pekerjaan, oke. Sekarang apa tuh pekerjaan itu? Kita pengen tahu ya. Yuk, siapa yang bisa jawab? Aku pakai Mas Atoila pakai HP-nya yang oh ya. Yuk. Tadi kan sudah menjawab. Apa tuh profesi itu? Profesi itu ada pekerjaannya. Sekarang saya tanya, pekerjaan itu apa toh? Iya, apa yuk? Siapa yang bisa jawab? Oke, sekarang saya pancing dulu. Setiap hari orang tua kalian pergi ke kantor untuk mencari Rezeki. Rezekinya berupa Uang.
Uang. Uang. Betul. Rezekinya berupa uang. 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 Oke. Oke. Mas Atta, speakernya Mas. Oke. Orang tua kalian ke kantor bekerja untuk mencari rezeki yang berupa uang. Nah, yang orang tua kalian lakukan di kantor itu namanya apa ya? Melakukan apa? Kerja. Kerja. Nah, melakukan pekerjaan. Berarti pekerjaan itu apa ya? Tidak tahu. Bisa. Akuntan. Ayo kita pelajari dulu pelan-pelan. Orang tua kalian setiap hari pergi ke kantor, pergi ke toko untuk mencari Rezeki. rezeki yang berupa Uang. uang. Nah, sekarang pertanyaannya, yang orang tua kalian lakukan di kantor, di toko itu disebut sebagai Bekerja. Saya bekerja, melakukan pekerjaan. Iya. Sekarang saya tanya, jadi pekerjaan itu apa? Tidak tahu kenapa ada. Ayo ditulis. Pekerjaan adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. You know, sesuatu yang dilakukan Dari dan pekerjaan adalah, ya dengarkan dulu. Ditulis di chat aja, Us. Ngomong, dikte kok itu di chat. Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan upah atau uang. Apa ulangi? Ulangi, Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan uang. Sesuatu yang dilakukan untuk Segala yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Sudah selesai. Oke. Nah, ini. Setiap manusia memiliki peran masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan peran-peran dan profesi ini bisa terjadi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar. Oh, sekarang di lingkungan keluarga kita bahas di lingkungan keluarga. Membahas tentang pekerjaan. Tentunya ada dalam satu keluarga ada yang pekerjaannya berbeda-beda. Ayah bekerja di kantor. Ayo Mas Atta, pikirnya dimatikan le, mengganggu le. Ayahnya bekerja di kantor, ibunya sebagai guru, ataupun ayahnya pedagang, ibunya seorang penjahit. Ya kan, ada kan seperti itu? Ya, itu namanya keberagaman dalam profesi di rumah. Atau mungkin bahkan di lingkungan sekitar. Kalau kita lihat sekeliling kita, oh tetanggaku ada yang jadi guru us, tetanggaku ada yang jadi tentara us, tetanggaku ada yang jadi pedagang us. Nah, itu namanya
perbedaan peran atau keberagaman dalam profesi. Guysnya yang tanyakan? Tidak. Oke, satu ulang ya. Oke, siap. Satu ulang ya. Profesi itu sama dengan pekerjaan. Pekerjaan itu segala sesuatu yang menghasilkan uang atau menghasilkan upah ataupun segalanya lah. Apakah selalu uang? Tidak selalu, bisa jadi ketika kita hidup di suatu pedesaan, ada yang misalkan Ustadz sebagai seorang petani yang kaya. Ustadz punya sawah yang berhektar-hektar. Kemudian Ustadz meminta bantuan kepada warga sekitar karena waktunya panen, Ustadz meminta warga sekitar untuk membantu panen. Oh, Bu Siti, Bu Dayu minta bantuan ya untuk memanen. Akhirnya dia berangkat ke panen. Kemudian setelah selesai panen, semua dipanen selesai, akhirnya Ustadz juga memberikan upah kepada Bu Siti dan Bu Dayu. Tidak berupa uang. Misalkan Ustadz beri, karena hari ini panennya melimpah gabahnya atau padinya, silakan membawa padi 2 karung, 3 karung. Itu juga merupakan upah. Mengerti ya? Jadi upah itu tidak selalu berupa uang tunai. Bisa jadi berupa barang yang diberikan oleh si penyuruh. Paham dari sini? Paham. Paham ya? Mas Billy paham? Ataukah masih mainan itu? Kelihatan dari sini. Paham, Oke, ya. Lalu bagaimana kalau orang tuaku itu menyuruh aku misalkan, ini aku disuruh masak sama orang tuaku. Apakah itu suatu pekerjaan? Itu namanya membantu orang tua. Bukan suatu pekerjaan. Pekerjaan itu yang rutin dilakukan setiap hari. Ding dong. Perbedaan peran di lingkungan keluarga. Mas Billy biar nggak ngantuk dibaca gitu. Perbedaan peran di lingkungan keluarga. Misalnya di dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga pasti memiliki peran dan tugas yang berbeda. Dan contohnya adalah keluarga Dayu yang sangat menyayangi hewan. Oh ya, ini kita akan membahas tentang wujud menyayangi hewan. Ding keluarga Dayu. Lanjut, Mbak Safira. Keluarga Dayu. Ya, keluarga Dayu. Seluruh anggota keluarga Dayu berbagi tugas untuk memelihara hewan, yaitu sebagai berikut. Ibu Dayu bertugas untuk memberikan makanan kelinci. Dayu bertugas untuk memberikan makan dan minum kepada kelinci setiap hari. Ayah Dayu bertugas untuk membersihkan dan mengganti jerami pada kandang kelinci. Dayu juga membantu untuk membersihkan tempat makanan dan minuman kelinci. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita akan tentang pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan di rumah dari keluarga Dayu. Ternyata di sini keluarga Dayu itu setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bagian karena satu keluarga itu menyukai kelinci, Bu Dayu bertugas untuk membelikan makanan kelinci di pasar. Makanan kelinci itu apa toh? Makanan kelinci itu apa? Wortel. Sayur-sayuran. Ya. Di sini Ibu Dayu tugasnya adalah membeli makanan kelinci, membeli wortel. Kemudian tugasnya Dayu, dia bagian untuk memberi makan setiap hari kelinci-kelinci tersebut. Nah, ayahnya bertugas untuk membersihkan kandangnya. Jadi di sini setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah di rumah kalian juga mempunyai hewan peliharaan dan melakukan hal yang sama seperti di keluarga Dayu? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Ayo. Ya, siapa? Mas Billy. Halo, siapa tadi yang jawab?
Kelihatan gambarnya siapa? Ayo, siapa yang sudah melakukan hal seperti itu? Mungkin ayahnya Mas mempunyai Rafandra, peliharaan. Ustadz Yus. Oh, Mas Rafandra. Oh iya, Mas Rafandra. Mas Rafandra mana? Di rumah punya apa? Ikan sama burung. Oh iya, ikan sama burung. Sudahkah Mas Rafandra, keluarga Mas Rafandra melakukan seperti keluarga Dayu, membagi tugasnya, siapa yang membelikan makan burung, siapa yang tugasnya membersihkan kandang, siapa yang tugasnya memberikan makan kepada burungnya. Sudah? Sudah. Nah, oke. Silakan bercerita Mas Rafandra, yuk. Kalau di keluarga Mas Rafandra bagaimana? Kalau yang beli makan itu ayah, kalau yang makani aku. Oh ya. Berarti ibu tidak kebagian untuk mengurus hewan peliharaannya. Membersihkan. Oh, membersihkan. Oh, ibu kebagian. Oh, ya. Mungkin ada yang selain Mas Rafandra mungkin? Saya Us. Oh iya, silakan. Apa hewan peliharaannya sampean? Kucing sama ikan. Kucing sama ikan, ya. Ceritakan, siapa yang bagian memberikan makanan, siapa yang bagian membagikan makanan, ya. Saya memberi makan, ibu membersihkan kandang. Terus yang berikan makanan siapa? Saya. Oh ya, bagus. Jadi ini, kakak kenapa? Memberikan makan. Oh iya, yang memberikan makan kakak ya. Jadi ini sudah bagus ya. Yang mempunyai hewan peliharaan bersama keluarga, membagi tugasnya untuk merawat hewan peliharaannya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, Mas Atta dibaca. Bekerja sama dalam merawat peliharaan atau dalam mengerjakan pekerjaan rumah akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke. Pikirnya jangan. Oke. Berarti kita ini membahas tentang kerjasama. Membahas tentang bekerja sama dalam merawat peliharaan atau dalam mengerjakan pekerjaan rumah akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke. Siapa yang masih ingat manfaat dari kerjasama? Ayo, siapa yang masih ingat manfaatnya? Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Ringan. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Dulu. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Terus yang kedua? Membuat kerjasama. Bentar, pekerjaan menjadi lebih ringan. Terus yang kedua apa? Pekerjaan cepat selesai. Cepat selesai. Yang satu. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Ayo, yang satu. Kurang satu. Pekerjaan menjadi lebih cepat. Iya, kurang satu. Siapa yang ingat? Menimbulkan persatuan. Betul, meningkatkan persatuan dan kesatu atau meningkatkan kekeluargaan. Terus ini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, jadi seperti dicontohkan Mas Ali, Mas Rafandra tadi, Mas atas speakernya Mas. Nah, sudah dicontohkan Mas Ali, Mas Rafandra tadi, bahwa dia membagi dalam keluarga itu membagi tugasnya untuk merawat hewan peliharaan. Kenapa? Akhirnya jadi lebih ringan. Oh, yang membersihkan tadi, membersihkan kandang, Mas Ali. Yang bagian membelikan makanan, kakaknya. Ataupun yang lain. Itu menjadi pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Itu karena adanya kerja sama. Ini. Nah,
Sekarang kita bahas di profesinya. Siapa yang baca ya? Mbak Ketua Kelas, Mbak Kaila. Ya, Us. Ya dibaca nggih, perbedaan. Perbedaan perang di lingkungan sekitar. Profesi adalah bidang pekerjaan atau keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah bahas ya, profesi itu apa? Proses pekerjaan atau keterampilan yang dilakukan secara terus-menerus. Ada sebagai polisi, sebagai dokter, sebagai perawat, banyak ya. Itu. Dilanjutkan Mbak Kaila, setiap manusia memiliki peran masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan peran-peran dan profesi ini bisa terjadi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar. Ya, jadi macam profesi ini bisa terjadi ada di rumah, bisa. Ya, tadi yang saya gambarkan tadi, ada yang ayahnya sebagai guru, kemudian ibunya sebagai dokter, ataupun ibunya sebagai perawat mungkin bidan, ada yang ayahnya sebagai tentara, ataupun ayah dan ibunya berprofesi sama sebagai pedagang. Nah, tentunya ini bermacam-macam. Terlebih juga di lingkungan lingkungan. Nah, dibaca dengan keras, Mas Ata. Nah, ini mendengarkan. Mas Ata. Ya, Us. Dibaca dengan keras. 3 kali. Pelajar bertugas untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, yang telu. Pelajar bertugas untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. 1 kali lagi. Pelajar bertugas untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Oke, berarti Mas Ata tugasnya apa sebagai seorang pelajar? Menulis. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh banyak omong atau tidak, Mas Ata? Tidak. Mas Ata cek banyak omong, jadi belajar bersungguh-sungguh apa tidak? Tidak. Ya, iya toh. Berarti harus bagaimana ketika diajar ustadz dan ustadzah? Mendengarkan. Tahu ya Mas Ata? Ya, oh. Mas Ata, bisa? Bisa. Dibaca oleh Mas Fandra. Guru. Suaranya hilang? Ini udah ngomong, Mas. Halo? Halo? Ya, jangan dibaca. Guru berperan sebagai orang yang Ya, sebentar ya. Guru berperan sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Jadi perannya guru dalam menyampaikan ilmu. Siapa yang baca ini? Ya belum. Mas Mahfur. Oh sudah, Mas Ata bolak-balik. Mas Mahfur. Apa, Us? Dibaca. Petugas keamanan lingkungan berperan untuk mengamankan lingkungan, menjaga lingkungan dari tindak kejahatan. Ya, petugas keamanan lingkungan berperan untuk mengamankan lingkungan dan menjaga lingkungan dari tindak kejahatan. Adakah petugas keamanan lingkungan di rumah kalian?
Banyak Ada enggak? demos. Tidak, Us. Ada yang Tidak, Us. ada yang tidak ya. Nah, tugas keamanan itu tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Kalau Kalau di di rumah rumahnya, yang bikin Us, ada penjaganya, Us. ya, Itu siapa, kalau Mas? ya sama saja. Dibaca siapa ya, Mbak Talita? Ya, Us. Nelayan bekerja Baca. sebagai penangkap ikan. Biasanya nelayan tinggal di pesisir pantai. Berkat peran nelayan, kita bisa membeli ikan di Ikan ada di pasar. Ya. Nah, sebagai penangkap ikan. Biasanya nelayan tinggal di pesisir pantai. Berkat peran nelayan kita bisa membelikan. Ya. Ting-dung. Siapa yang belum baca ya? Mas Atta ada? Ada, Mas Atta tadi ada. Satu. Mas Atta. Dengan soalnya Ustaz Mas Atta. Mas Atta hilang. Katanya di pondok dia, Us. Oh, katanya di pondok. Yang belum baca sini nggih, anak perempuan. Mas Azizan sudah tadi tanya jawab. Yang lain yang belum. Yuk, yang belum menjawab, yuk. Saya. Sudah, Mas Atta gantian. Yang belum. Halo. Saya, Us. saya, Us. Oh iya, Mas Tian dulu. Oh, Mbak Ada juga belum. Mas Tian dulu deh. Ya, Mas Tian dulu, Mas Tian dulu. Yo, Mas Tian dulu. Dokter. Dokter berperan sebagai orang yang mengobati pasien yang sakit. Oke. Nah, sekarang kita jadi timbul pertanyaan nih, kalau dokter berperan sebagai orang yang mengobati pasien yang sakit. Siapa yang bertugas membuat obat? Kalau dokter mengobati, Dokter. Apoteker. ayo. Dokter. Siapa? Dokter. Apoteker. Apoteker. Dokter mengobati, ya. Yang membuat obat adalah apoteker. Siapa yang bertugas merawat orang sakit? Suster. Ya, perawat. Pasien. Siapa yang bertugas menolong kehamilan? Menolong melahirkan seseorang? Dokter. Ya, pintar. Pertanyaan lagi. Apa singkatan dari puskesmas? Pusaka. Pelayanan kesehatan. Pusat Ya, siapa pelayanan kesehatan. Pusat Pusat pelayanan kesehatan. Salah. Pusat pelayanan. Mas Harta. Pusat kesehatan. Pusat masyarakat. Mas. Betul, Mas Azizan. Pusat Kesehatan Masyarakat. Itu singkatan dari puskesmas. Singkatan dari posyandu. Pos pelayanan. Ayo Mas Harta. Terpadu. Iya, pinter bahasa Fira. Pos pelayanan Terpadu. Nggih, betul, sudah. Ya. Jadi ingat-ingat ya, ada puskesmas, ada posyandu. Kalau posyandu itu pos pelayanan terpadu, kalau puskesmas pos kesehatan masyarakat. Ada di pekerjaan di kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker. Ingat-ingat ya, nanti kalau Ustaz waktu ulangan keluarkan, atau soal-soal nanti kalian bisa menyebut ting-dung. Nah, ini sudah ya, kita jawab ya. Oh ya. Nanti aja. Dibaca oleh siapa yang belum tadi ya, Mbak Adel. Masih banyak.
Masih banyak peran atau profesi lainnya yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Perbedaan peran antar sesama manusia ini menjadikan kita bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih Mbak. Oke, pertanyaannya. Orang yang bertugas membuat rumah namanya apa? Proyek. Proyek apa? Proyek pembangunan. Sebentar, ada yang menjawab Mas Atas, sebentar. Orang yang membuat rumah namanya apa? Arsitek. Arsitek itu kan orang yang menggambar. Kuli bangunan. Kuli bangunan ya. Tukang atau kuli bangunan boleh. Ya. Kalau orang, ayo Mas Kata perhatikan, ayo perhatikan dulu. Tadi ada yang menjawab arsitek. Nah, arsitek itu adalah orang yang menggambar atau merancang bangunan, itu namanya arsitek. Kalian wajib tahu ya. Nanti ketika ada pertanyaan kalian siapa? Oh, apa tuh arsitek? Oh, arsitek itu orang yang menggambar bangunan atau merancang bangunan. Dan orang yang mengerjakan, membuat bangunan itu namanya tukang atau kuli bangunan. Terus tadi ada yang bilang kontraktor. Kontraktor itu orang, katakanlah orang itu dia menerima pekerjaan bangunan, tetapi dia tidak mengerjakan. Yang mengerjakan adalah tukangnya. Ya, tahu ya dari sini ya. Jadi jangan jawab proyek, kontraktor, jangan. Itu dia hanya menerima pekerjaannya, tetapi yang mengerjakan membuat tetap Pak Tukang dan kuli bangunan. Nah, paham dari sini? Sudah, terima kasih. Ternyata singkat ya. Cukup, sudah, terima kasih. Oke. Ya. Kita stop sharing dulu. Kita ganti pertanyaan-tanya. Bertanya-tanya. Nah, kita lebih perdalam materinya ya. Berarti pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, yuk kita bermain berpikir yuk. Yang lain mana ini kok kameranya tidak nyala? Nah, jadi pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Terus menghasilkan barang itu bagaimana toh? Berarti dia menghasilkan sesuatu. Contohnya apa? Petani. Petani itu menghasilkan apa aja? Petani menghasilkan apa? Beras. Ya, beras, menghasilkan padi, jagung, ketela. Ya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan. Ya, menghasilkan. Ya, petani. Kemudian pengrajin. Misalkan pengrajin patung, dia menghasilkan patung, menghasilkan karya-karya. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Tetapi ada yang tidak menghasilkan barang, tapi berupa jasa. Menghasilkan kepintaran, kepandaian. Contohnya apa? Pekerjaan yang menghasilkan kepandaian. Pekerjaan. Ayo, tadi kan sudah di bawah. Yang menghasilkan kepandaian. Guru. Dosen. Guru les-lesan atau apa namanya? Tutor. Pilot. Nah. Apa? Pilot. Bentar. Menghasilkan kepandaian, Mas. Menghasilkan kepandaian. Makanya dengarkan dulu baik-baik. Speakerku kurang anu. Kok speaker? Terus kemudian pekerjaan jasa di bidang transportasi. Apa contohnya? Pekerjaan di bidang jasa transportasi. Contohnya apa? Pilot. Supir bis, dokter. Sopir bis. Dokter. Angkutan. Nah, di bidang transportasi
dari mana kok dokter kok di bidang transportasi iki? Dengarkan dulu toh Mas Ata, ya Allah. Di bidang transportasi, sopir, pilot, tadi jawabnya pilot bidang kepandaian. Pilot, Berangkutan, pilot, apa nih? supir Yang anggota, mengemudikan kereta namanya apa? masinis, Masinis. Pekerjaan di bidang kesehatan, Mbak Talita. dokter, Ya, Dokter. tiga, ayo. Tiga, siapa yang dokter? dokter, Tiga loh, apa nih? Ya, dokter. pasien, Perawat. Yang suara nih. masinis, Dokter, perawat, bidan, apoteker. Paham ya di sini? Puskesmas. Paham. Kok puskesmas? Puskesmas Ayo, itu Mas kan Atai, kita Mas tempatnya. Atai. Mas Atai gimana? Allah Akbar. kan aku kan jawab Itu kan terus. Iya. Tapi kenapa kamu jawab puskesmas? Puskesmas itu kan tempatnya. Allah Akbar. Ini pasti. Siapa us, bukan aku us. Masa bukan sampean? Oke, kelihatan soalnya sampean. Oke. Bohong, Us. Iya. di rumah Oke. sih, di Setelah- rumah nih, kupingnya dingin ini sih. Sudah. Berarti untuk program profesi pada kali ini pertemuan kali ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi tahu ya pekerjaan itu apa. Kemudian program profesi ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Kemudian macam-macam profesi jasa kesehatan apa saja, jasa-jasa di bidang kepandaian itu apa saja, sudah tahu ya. Jadi nanti kalau ada LKPD yang berhubungan dengan soal-soal seperti itu kalian sudah bisa menjawab. Oke, setelah ini kalian ada bahasa Jawa. Ini kalian ada bahasa Jawa. Nanti bertemu lagi dengan kita di jam yang ketiga. Istirahat dulu 5 menit. Boleh makan, boleh minum. Nanti setelahnya akan bahasa Jawa. Mas Atta, bikinnya dimatikan dulu, jangan dong. Nanti setelah itu baru akan bertemu lagi dengan Ustaz di jam yang ketiga. Cuci muka dulu kalau ngantuk, karena pelajarannya ini banyak teorinya. Bisa praktek besok, makanya untuk matematika besok. Ya. Istirahat dulu 5 menit. Yo ngantuk, karena teori dok, dan praktek. Ya. Oke, silakan istirahat dulu 5 menit untuk minum, untuk makan snack. Nanti kita lanjutkan pertemuan di jam ketiga. Setelah ini kalian ada bahasa. Kita akhiri pertemuan jam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu Ustaz Adila untuk masuk dulu ya. Lima menit. Catet di blokeran boro-boro seno WKWK. Oke, sambil istirahat, silakan disiapkan bukunya, buku bahasa Jawa.
Ngeres pikirane. Beno. Apa tawa wetenge kembung kan ngono? Sik Mas, tak juga susu aku. Ah. Mas. Iki sampe bedhe dhisik, iki cilik apa gedhe susuku? Cilik. Cilik. Oh, cilik ta cilik. Di sini agak titik. Ini suara apa? Aku nengli. Halo, sudah belum istirahatnya? Bentar lagi ya, Lus. Sudah berapa menit istirahatnya? Sudah 5 menit belum? Sambil disiapkan bukunya. Mas Atta adek pondok, Pondok mana? Ya katanya. Pondok Al-Mubarak. Apa? Latihan Sama dek, bahasa Pak. Arab. Di pondok lu, Men. Nginep neng kene. Iya. Tapi alam bawa HP iki nang gitu. Kan bisa Oke, sudah mulai ya. sedaring masalah. Ayo, kameranya dinyalakan. Kamera dinyalakan. Sudah, saya sudah nyala. Oke. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar bocah-bocah kelas 3B. Alhamdulillah. Saiki sinaune wayah sinau apa? Basa Jawa. Jawa. Materi ini apa? Enten sing ngerti? Materi ini? Mas Atta ilah lagi. Dino iki bocah-bocah review. Oleh wis mari review berarti ngerjakne PH. Nah, saiki sadurunge mulai pelajaran basa Jawane, ayo maca bismillah bareng-bareng sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus silakan dhisik. Ayo saiki mikrofone kabeh dipateni.
Mikrofone kabeh dipateni Wes siji, us. loro, telu. Nah, bentar matur suwun. Mengko sing us dilatimbali, sing us dila absen, mikrofone dinyalakan, mikrofone diurupne meneh karo matur. Wonten us, ngoten nggih. Nah, Usdila absen dhisik. Nanti yang Usdila panggil namanya, silahkan mikrofonnya dinyalakan, kemudian bilang hadir us, salah, wonten us, nah, gitu ya. Yuk, Usdila absen. Mbak Adelia, Wonten us. nggih. Mas Alif, Wonten us. nggih. Mas Atok, Wonten us. Mbak Azalea, Mbak Azalea. Mboten enten us. Oh, nggih. Mas Azizan, Wonten us. nggih. Mas Billy, Wonten us. Mas Bintang, Itu Mas Abizat us. Bukan Mbak. iya Mas Azizat kok tadi Usdila bilangnya. Masih ada ya? Mbak Hasna, Mbak Hasna, Mboten nonton us koyoke. oke. Mas Bintang wau wonten? Wonten. Nggih. Mas Irsyan, Mas Irziana us. ya. Saya Mas Irsyan. wonten. Nggih. Panggilannya Irsyan atau Irsyana? Mas Ata. Irsya us. Irsyan toh. Ganti jeneng dulu. Irsyanto Hmm. jeneng. Mbak Talita, Wonten us. oke. Mas Jafir, Terus foto itu di bawah. Mas Jafir Rafif. Enggak pernah ikut. Oh, enggak pernah ikut, oke. Gak mau. Mbak Jihan, Wonten us. nggih. Mas Jo, Mas Jo, Enggak ikut us Mas Jo. oh nggih. Mbak Hailanisa, Wonten us. panggilannya siapa? Mbak Kaila. Mbak Kaila, oke. Maaf. Mas Farhan, Wonten. Mas Ilham, Pernah ikut. mboten enten? Mboten. Nggih. Mas Irsyad, Hadir us. nggih. Mas Septian, Mas Septian, Mboten wonten. Mbak Niswa, Wonten us. nggih. Mas Ravandra, Wonten us. Mbak Safira, Wonten us. Mas Sanggar Sarsana. Wonten us. Panggilannya siapa? Wonten. Udah, wis tambah lupa lek mbok bunyi terus. Wis wonten. Marcelo. Oh, Mas Elo, oke. Mbak Arsel, Wonten. Mbak Zahida Kolbi, Mbak Zahida Kolbi, Hadir us. oke. Nah, dina iki sinaune review materi sing wis disinaoni minggu-minggu dek wingi. Nah,
Ayo saiki Usdila arep jelasne, engko bocah-bocah disimak ya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Us. Sudah, Us. Tulisannya nopo? Iya, Masa. Tulisannya nopo? Pengalaman sing nyenengake. Nah, berarti materi ini Dek wingi kuwi sing wis disinaoni pengalaman sing nyenengake. Nah, ning jerone pengalaman sing nyenengake kuwi awake dhewe bocah-bocah nyinaoni bab laporan hasil observasi. Nah, Mas Alif wonten toh? Mas Alif. Wonten, Us. Nah, Mas Alif, ayo saiki sampean waca laporan hasil observasi kuwi apa toh Mas Alif? Laporan hasil observasi teks kang nerangake hasil observasi sing wis tindakake dumadi saka pengalaman saben bocah. Nah, nggih matur suwun Mas Alif. Nah, laporan hasil observasi kuwi yaiku laporan utawa teks sing nerangake hasil observasi sing wis ditindakake. Irsyad. Nah, mocone Kamar mandi. Ya. Ditindakake kuwi macane ditindakake ya, bukan ditindakake. Nah, berarti laporan hasil observasi kuwi teks sing isine utawa teks sing nerane hasile awake dhewe nglakoni pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan, kita menulis laporan. Nah, laporannya itu dinamakan laporan hasil observasi, gitu. Nah, laporan hasil observasi kuwi dumadi saka pengalamane saben bocah. Berarti mengko lek enek laporan hasil observasi, bocah-bocah kuwi jawabane utawa hasilnya beda-beda, ora padha merga apa sing bocah siji lakoni, apa sing bocah siji sawang biasane beda ning gone bocah liyane. Saiki lanjut. Nah, strukture laporan hasil observasi kuwi enek piro? Enten sing eling? Struktur laporan observasi itu ada berapa? 3. Telu kuwi apa ae? Membuka isi penutupan waktu. Nah, enek telu kuwi sing pertama pembuka. Nah, pambuka kuwi nerangne pangerten umum saka bakune andaran kang dirembug. Berarti pambuka kuwi isine kaya judule. Nah, judule kuwi termasuk pambuka. Terus papan panggonane ning ngendi nglakoni observasi kuwi, terus bareng ngono sapa sing observasi. Nah, kuwi termasuk pambuka. Terus wektune. Nah, wektune iki iso tanggal, iso jam, iso dina. Nah, iki papat iki termasuk pambuka. Nah, terus sing nomor loro. Nah, sing nomor loro kuwi isi. Isi iki jelasne bab-bab saka hasil observasi awujud tulisan utawa ganjaran deskripsi. Nah, biasane isine laporan hasil observasi kuwi ditulis
ditulis gawe ganjaran deskripsi, tapi ora kabeh sing gawe deskripsi. Terus sing nomor 3, panutup. Nah, panutup iki isine dudutan lan pangajap utawa panyaruwe tumrap kahanan saka hasil observasi sing wis ditindakake. Berarti biasane penutup kuwi isine bab kaya manfaate. Nah, terus pengene utawa asile saka observasi iki apa? Nah, manfaate hasil observasi iki apa? Kuwi isine ning gone penutup. Nah, saiki ning gone laporan hasil observasi kuwi mau kan dumadi saka pengalamane saben bocah. Nah, pengalaman kuwi enek loro jenise. Sapa sing ngerti pengalaman kuwi enek loro? Apa ae? Enek sing iling? Pengalaman sing nyenengake, pengalaman sing nyedihake. Pengalaman sing nyenengake karo pengalaman sing nyedihake utawa sing ngrenyuhake. Berarti pengalaman kuwi enek loro. Pengalaman sing nyenengake karo pengalaman sing ngrenyuhake utawa nyedihake. Nah, ayo saiki dibaleni meneh. Pengalaman sing nyenengake yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing nyenengake. Nah, contohnya apa? Pengalaman sing nyenengake kuwi. Contohnya Beli sepatu rekreasi. Tumbas sepatu anyar. Nah, terus apa namanya? liburan. Rekreasi. Terus menang lomba kuwi kalebu pengalaman sing nyenengake apa gak? Menengake. Dapat uang. Kelas 3B sapa sing menang lomba busana? Enek apa gak? Mas Joe juara 3. Mas Jo. Tapi Mas Jo gak masuk. Nah, menang lomba kuwi salah sijine pengalaman sing nyenengake. Terus sakliyane pengalaman sing nyenengake uga ana pengalaman sing ngrenyuhake. Nah, pengalaman sing ngrenyuhake iki tegese pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing gawe susahe ati utawa sing nyedihake. Pengalaman yang menyedihkan. Nah, sapa sing iso ngewehi contoh pengalaman sing ngrenyuhake? Tiba saka kamar mandi. teko sampah. Tiba telek sapi. Loro untu kuwi kalebu pengalaman sing ngrenyuhake oke. Boten. Boten kalebu pengalaman sing ngrenyuhake. Musiknya dimatikan. Enten sing tangklet, ada yang ditanyakan sampai sini? Boten. Oke, saiki mikrofonnya ayo dipateni kabeh sik. Siji, loro, telu. Nah, Mas Atok. Us. Oh, nggih.
Mas Azizan. Saja. Mas Azizan. Mas Azizan, saiki sampean paringi contoh siji pengalaman sing nyenengake karo siji pengalaman sing ngriyongake. Ayo. Tuku sepeda anyar. Nah, kuwi pengalaman sing ndi? Nyenengake. Nah, saiki pengalaman sing ngriyongake. Contone nopo? Cedak Saiki Mas Bintang. Mas Bintang. Atahiyat. Mas Bintang saiki sampean sebutne pengalaman Ya bete. nyenengake sing tahu sampean alami. Mas Bintang, Paus, tadi aku. saiki sampean sebutne contoh pengalaman sing nyenengake sing tahu sampean alami. Pengalaman menyenangkan yang pernah Mas Bintang alami. Assalamualaikum. Rekreasi menyang ndi? Sama gua. Anjing. Rekreasi menyang ndi? Boh ya sih. Menyang Solo, menyang Surabaya. Bukan suwun. Nah, saiki wis dilanjutne. Nah, di kene enek tulodo laporan observasi prasaja utawa sederhana. Nah, ini adalah contoh laporan observasi yang sederhana. Nah, iki enek judule laporan kegiatan utawa laporan observasi. Nah, jeneng kegiatane mengeti kemerdekaan RI. Terus waktu kegiatane tanggal 14 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Papan panggonane ana ing lapangan sekolah. Terus guru pembimbingnya Pak Wildan. Nah, berarti sing wis Usdila sebutne iki mau kuwi contone pembuka. Pambukane teks laporan hasil observasi. Nah, terus isine nopo Us? Isine ana ing tabel iki. Nah, tabel laporan kegiatan kuwi isine laporan hasil observasi. Sing pertama, lomba nglempit plembungan. Nah, hasilnya apa hasil kegiatan iki? Bocah-bocah mau nindakake lomba kanthi ati seneng lan semangat. Plembungan kuwi apa? Enek sing ngerti artine? Balon. Nah, balon. Terus sing nomor loro. Terus nomor loro, lomba nglebokake paku menyang gendul. Ada yang tahu nomor 2 ini artinya apa? Lomba masukkan paku di botol. Nah, lomba memasukkan paku ke dalam botol. Gendul kuwi bahasa Indonesiane. Lomba lari. Lanjut. Lomba makan kerupuk. Terus
dimatikan. Nah, itu musiknya Mas Irsyan nggak bisa dimatikan atau nggak bisa dikecilkan? Mama aku itu usaha Oh ya udah. Oke. Nah, saiki us dilabaleni. Lah terus isine laporan iki apa us? Ini laporan iki isine narangne kegiatan sing dilakoni nalika mengeti kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, waktune kuwi tanggal 14 karo 15 Agustus 2021 ana ing lapangan sekolah. Nah, terus kegiatan iki diawasi karo Pak Wildan. Nah, Pak Wildan kuwi mau guru pembimbinge. Terus lombane enek piro? Sing dieloni bocah-bocah, nah lombane kuwi enek 5. Sing pertama lomba ngempet plembungan. Sing nomor loro lomba nglebokake paku menyang kendul. Sing nomor 3 lomba mangan krupuk. Terus enek lomba balapan gendera karo lomba apa iki? Sing terakhir lomba balap karung. Nah, tekan kene enek sing ditangkletne, ada yang ditanyakan? Boten. Mboten. Wis paham kabeh? Sampun. Sampun. Nah, lek sampun paham, saiki us dilabedeki. Sapa ya? Mbak Jihan. Mbak Jihan wonten? Wonten us. Nah, Mbak Jihan, saiki sampeyan sebutne salah. Struktur teks laporan hasil observasi. Suaranya putus-putus. Struktur laporan observasi kuwi enek piro Mbak Jihan? Struktur. Strukture wonten? 3. 3, wonten 3. Nah, saiki sampean sebutne. Sing pertama nopo? Pambuka. Ayo, Pambuka terus? isi pantun. Nah, pambuka, isi, penutup. Nah, struktur laporan hasil observasi kuwi enek 3. Sing pertama pambuka, sing nomor 2 isi, sing nomor 3 penutup. Nah, Mas Irsyad wonten? Mbak Kaila. Mas Irziana ada us. Ada us. Itu ada us. Enggak, Mbak Kaila aja. Mbak Kaila. Iki sampean sebut nih jenis-jenisnya pengalaman. Ayo, enek piro jenis-jenisnya pengalaman? Loro. Enek loro, enten kalih. Apa ae Mbak Kaila? Sing pertama? Pengalamannya dihake, pengalaman nyenengake. Nah, pengalaman sing nyenengake karo pengalaman sing ngrenyuhake. Nah, matur suwun Mbak Kaila. Nah, saiki wis paham kabeh materine iki mau? Sampun. Sampun. Lek sampun paham berarti mengko bijine ulangan kudu 100 kabeh lho ya. Enggak tahu us. Oh, berarti kudu sinaune bukune diwaca meneh, terus materi sing Insya Allah. soal sing sampun Usdila paringi, sing sampun dibahas minggu wingi disinau meneh.
Nggih, nggih. Sampun mboten enten sing ditangletne malih. Tidak ada yang Nonton, ditanyakan. Us. Terus gila akhiri, ujilah bersih. Matur suwun, aja lali salat rumah wektune. Aja lali jaga kesehatane sing akeh. Wah, ujilah akhiri, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us. Tuhan, matur suwun. Asli main judi, Us. Saya kalau main judi nggak gitu. Pilih. Oke, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kita Us. Kita speaker siapa itu keras banget itu. Yo, ini siapa itu keras sekali. Ayo, speakernya siapa itu keras sekali ayo. Mas Atta. Siapa? Oke, istirahat dulu 5 menit. Ustaz beri waktu. Silakan istirahat dulu. Sambil disiapkan buku catatannya. Sama penggarisnya nanti kita akan menulis sebuah cerita di sini. 5 menit istirahat untuk kalian, nanti saat kembali. Panjang Us. Kalian sudah siap. Panjang lah. Pakai penggaris yang titik. Ukur panjangnya nanti ya. Oke, silakan istirahat dulu 5 menit untuk kalian. Silakan istirahat. Mas, aku lagi main judi gak ngono, Mas. Apa koncoku? Koncoku. Mas, aku lagi main judi gak ngono. Dolanan aku. Ya, maaf. Hahaha, karena Mas Wata. Halapan bebas, Mas. Guru Jamal ibadah. Dua menit menjelang pembelajaran.
Sepi. 1 menit lagi menuju pembelajaran. Sudah siapkah kalian? Belum. Belum. Aduh. Hari ini pekerjaannya banyak ya, kita akan menulis. Menulis apa, Us? banyak hal. Menulis cerita. Sampai berapa? Banyak lah. Pakai penggaris toh, Us? Menulis pakai ballpoint dong, tapi pakai belas kan nggak bisa. Us. Menulis pakai ballpoint, menulis pakai belas kan nggak bisa. Nulis apa ini, Ayo Us? Mas Irjana. Speakernya dimatikan dulu, mengganggu itu. Ini mau ngapain? Oke, sudah. Nulis. Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Oke. Kata dengarkan dulu. Jangan. Oke, sudah, terima kasih. Oke, bertemu lagi dengan Ustaz di sesi yang ketiga. Tema 2, tema 4. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Ini adalah kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Ini dulu Ustaz paling sopan namanya. Dulu pelajaran ini Ustaz paling sopan, kenapa? Karena hari ini kita akan membahas membuat sebuah cerita. Nah, sampai mestinya mahir dalam membuat cerita. Angel biar cerita itu. Enggak lah. Membuat cerita itu mudah. Membuat cerita itu mudah. Kita tanya sekarang. Pernahkah kalian berbuat kesalahan terus kemudian kalian tidak jujur kepada orang tua kalian? Misalkan ulangan di sekolah nilainya ternyata kurang bagus, terus di rumah ceritanya ditanya orang tuanya. Piye ulangannya iso? Wah, iso pun. Enak. Pernah seperti itu? Enggak. Billy, kenapa? Pernah seperti Mas Billy? Nggak pernah, Us. Enggak pernah. Atau mungkin seperti ini. Padahal misalkan kalian sedang pergi ke rumah nenek. Terus kemudian ditanya sama nenek, piye Le, piye Mbak? Di rumah sergapnya wangi, bapak karo ibu apakah rajin membantu orang tua atau tidak? Mesti jawabnya, wah sergap lah. Aku yang bangun tidur mesti merapikan tempat tidur. Pernah seperti itu? Nggak pernah. Masa. Ya, bercerita intinya sama seperti itu ya. Bercerita adalah mengarang sebuah cerita. Itu tidak sulit ya. Ustaz bukan mengajar untuk berbohong, tidak. Tapi kan tentunya kalian pernah melakukan hal seperti itu. Itu namanya juga bagian daripada bercerita. Jadi bercerita itu menceritakan sesuatu yang mungkin kamu alami sendiri ataupun yang dialami oleh oleh orang lain. Misalkan di sekolah ada kegiatan misalkan lomba apa, terus kamu bercerita sama orang tua. Bun, ini sekolah enak lomba ini loh Bun. Enak lomba iki. Apa misalkan kayak kemarin mana Mbak Talita ini. Mbak Talita. Oke, nek. Iya, Us. Iya, sampai tertawa, terpingkal-pingkal karena Mas Tata disuruh menggambar garis bilangan, menggambarnya penggaris. Iya, Pak Mbak Talita? Iya, Us. Nah, iya, itu kan bercerita sama orang tuanya. Tapi kan Mas, apa Mbak Talita? Mas Tata disuruh menggambar garis bilangan, menggambar penggaris. Wah, itu namanya juga bagian dari bercerita. Nah,
Tentunya kalian setiap hari tidak pernah tidak bercerita sama orang tua kalian. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang share dulu. Bercerita. Dong. Nah, kita akan kelihatan enggak judulnya? Kelihatan ya? Kurang besarkah? Besarkah? Nah, bisa dibaca? Itu judulnya apa? Membuat Mas Bintang? Mas Bintang. Mas Binbin dibaca? membuat cerita berdasarkan gambar. Cerita adalah kegiatan Berdasarkan. menyenangkan Bagus tuh ini mungkin. bisa dibuat berdasarkan pengalaman khayalan Hmm. dan juga bisa sebuah gambar. Kita akan mencoba untuk membuat cerita gambar berikut adalah untuk membuat cerita dari sebuah gambar. Sudah? Sudah. Suaranya hilang-hilang. Mas Binbin sedang berenangkah? Mas Binbin sedang berenang mungkin. Suaranya kok tenggelam naik. Ya, Ustaz ulang ya. Dengarkan baik-baik. Membuat cerita berdasarkan gambar. Menulis sebuah cerita adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Cerita bisa dibuat berdasarkan pengalaman. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Kamu di sekolah sedang lomba apa, kemudian kamu bercerita kepada orang tuamu. Kemudian khayalan. Nah, ini khayalan ya tadi seperti misalkan di rumah tidak melakukan, terus kemudian nenekmu bertanya, kamu mau wayal. Wah, aku dingin, aku dingin, padahal tidak, itu namanya khayalan. Ataupun menceritakan cerita itu sama juga. Dan juga bisa dibuat berdasarkan sebuah gambar. Nah, kamu melihat sebuah gambar, kemudian kamu menceritakan dari gambar. Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah bercerita berdasarkan gambar. Bercerita berdasarkan gambar. Bukan kamu menulis berdasarkan pengalaman, tidak. Berdasarkan khayalan, tidak. Tetapi hari ini kita akan menulis sebuah cerita berdasarkan gambar. Oke, siap? Nah, urutannya dibaca, Mbak siapa yang belum? Yang belum membaca, Mbak siapa? Halo, yang belum membaca, silakan. Halo, cewek yang belum membaca, Mbak siapa? Ayu. Kalau yang cowok sudah semua tuh, sing cewek sing belum. Halo, sukarelawan membaca, ayo Mbak, siapa? Loh, enggak ada. Ustaz tunjuk ya? Oke, baik Ustaz tunjuk. Mbak Talita, tunjuk temanmu. Siapa yang belum membaca? Nah, masuk cowok semua. Ada kok. Semua ada kok. Ada Mbak Sabira juga. Ya, Mbak Talita tunjuk temannya untuk membaca. Tunjuk teman, Us. Terserah aku harus cewek, Us. Cewek. Mbak Arsel, Us. Mbak Arsel, oke. Mbak Arsel, silakan dibaca. Berikut ini, Mas Atta. Ya, berikut ini adalah cara Mbak Arsel. Mana Mbak Arsel? Berikut adalah cara untuk membuat cerita gambar seri.
Suaranya kecil sekali, Jan. Gambarnya. Diulang. Mas Hatta duduknya yang baik. Mas Hatta duduknya yang baik. Oke. Berikut Silakan diulang, Mbak. cara untuk membuat cerita dari sebuah gambar. Siri. Amati gambarnya dengan sungguh-sungguh. B. Tuliskan kalimat pokok untuk setiap gambar. C. Kembangkan kalimat pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. D. Susunlah paragraf tersebut hingga menjadi cerita yang utuh. E. Berilah judul yang sesuai pada cerita yang telah dibuat. Sudah? Sudah, Oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Oke, Suaranya yang pertama kecil, adalah langkah. Kenapa, Mas? Ya, makanya didengarkan Ustaz saja kedengaran. Oh, itu juga kamar mandi. Oke, siap. Oke, Ustaz ulang ya. Berikut adalah cara membuat cerita dari sebuah gambar seri. Yang pertama adalah mengamati gambar dengan sungguh-sungguh. Jadi kamu mengamati dulu gambarnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian menuliskan kalimat pokok pada setiap gambar. Gambarnya itu mau ada kalimat pokoknya apa. Kemudian dari kalimat pokok ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf itu kalimat yang terkumpul dalam beberapa baris. Susunlah paragraf tersebut hingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, perhatikan dulu. Kita baca satu-satu ya nanti ya. Kemudian berilah judul yang sesuai pada cerita yang telah dibuat. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita amati gambar di sini. Nah, semua mengamati gambar yang ada di situ. Tidak ada yang bermain sendiri. Nah, langkah yang pertama adalah tadi apa? Langkah pertama adalah tidak kelihatan, coba tidak kelihatan. Nah, kalimat pokok ya. Nah, kita amati gambar di situ. Di situ ada 3 orang yang sedang bermain. Ustaz ambil contoh atau Ustaz tentukan namanya. Jadi kalian nanti tinggal melanjutkan. Yang berambut keriting, berkulit hitam, namanya Edo. Edo. Kemudian yang berwarna, yang pakai baju biru muda, yang rambutnya lurus, itu namanya Budi. Dan yang memakai kacamata namanya Andi. Sudah? Edo, Budi, Andi. Edo yang berambut keriting, berkulit gelap. Budi yang memakai baju biru muda. Dan Andi yang memakai kacamata, memakai baju hijau. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Tidak ya. Nah, kira-kira gambar nomor 1 mereka sedang melakukan apa ya? Itu bermain apa? Main pasir. Bermain pasir, bermain tanah. Oke. Bermain pasir. Jadi kita tentukan kalimat utamanya adalah atau kalimat pokoknya adalah Edo, Budi, dan siapa tadi namanya? Andi apa Aji? Aji sedang bermain tanah. Kalimat utamanya. Nanti dikembangkan nanti dulu. Kemudian yang kedua. Nah, ternyata Ibu Adi menyediakan kue. Ini gambar kedua ya. Kamu perhatikan gambar kedua.
Ibu Adi. Yang pakai baju biru muda cuci tangan dulu. Kalau adiknya tidak cuci tangan langsung makan. Ya. Ibu Adi tadi yang berwarna, Ibu Andi yang berwarna hijau, memakai baju hijau itu menyediakan makanan. Si Edu yang berambut keriting, berkulit gelap, dia langsung mengambil makanan. Terus siapa itu yang warna biru tadi, siapa namanya? Beni apa? Tadi Ustaz sampai lupa namanya, nggak nyatet nama. Yang pakai baju biru siapa namanya? Mas Azizan? Edo. Edo itu yang berambut keriting. Yang pakai baju biru satunya? Udin. Siapa namanya? Udin. Udin apa Budi? Dek buku Udin. Dek buku. Udin, oh ya Udin. Oh ya. Udin mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jadi sudah Ibu Andi menyediakan makanan, Edo tidak mencuci tangan, si Udin mencuci tangan. Sekarang perhatikan gambar ketiga. Ketiga anak tersebut makan dengan lahapnya. Jadi makan kue yang disediakan orang tuanya tadi, dimakan sampai habis. Kesakitan. Gambar keempat, Edo jatuh sakit karena lupa mencuci tangan saat makan. Nah, Edo sakit perut. Keesokan harinya, jadi tidak hari itu tidak, tapi keesokan harinya Edo sakit perut karena lupa mencuci tangan. Ya. Woi, kok kameraku gini? Ya, kalimat pokoknya sudah ditentukan ya. Jadi yang gambar pertama, Edo, Udin sama Andi tadi bermain tanah. Gambar kedua, bunda si Andi menyediakan kue. Si Edo tidak mencuci tangan, tapi si Udin mencuci tangan. Gambar ketiga, ketiganya itu makan kue bersama-sama. Gambar keempat, keesokan harinya si Edo jatuh sakit karena lupa mencuci tangan. Nah, kalau kita sudah mempunyai kalimat utama dan kita tahu inti dari gambar tersebut, sekarang kita membuat kalimat. Ya, ini ada tugas kalian. Di sini berarti ada 4 paragraf. 4 paragraf. Jadi gambar 1 itu 1 paragraf. Gambar 2 itu paragraf kedua. Gambar ketiga itu paragraf ketiga. Dan gambar keempat itu paragraf keempat. 1 paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Minimal 5 kalimat. Ustaz contohkan dulu. Ayo perhatikan saya. Ini Ustaz sedang mencontohkan. Jadi Ustaz tidak akan menuliskan, tapi kalian memperhatikan. Ustaz akan mengarang sebuah cerita dari gambar yang ada di sini. Gambar paragraf pertama. Perhatikan baik-baik. Ada 5 kalimat dalam 1 paragraf. Kalimat pertama. Pada hari Minggu, Edo, Udin, dan Andi sedang libur sekolah. Kalimat pertama. 2, mereka
mereka mengisi hari libur dengan bermain bersama di halaman rumah siapa? Ini si Andi. 3. Mereka bertiga bermain pasir, membuat rumah-rumah dari pasir. Kalimat keempat, si Edo menemukan itu gambarnya apa? Kira-kira memegang apa itu? Cacing ya itu ya? Seperti memegang cacing ya. Iya, Us memegang cacing. Nah, Edo menemukan cacing di antara pasir-pasir tersebut. Kalimat kelima, kemudian Edo memegang cacing tersebut dan membuangnya ke tempat yang agak jauh. Nah, itu contohnya. Disambungkan dengan paragraf kedua atau gambar kedua. Tak lama kemudian orang tua, siapa yang berbaju hijau tadi? Siapa Ustaz lupa? Andi. Adi apa Andi? Tak lama kemudian Ibu Andi menyiapkan kue untuk mereka. Ketiganya bergegas menuju kue yang disediakan. Kalimat ketiga, karena lapar, Edo langsung mengambil kue yang disediakan di atas meja. Sedangkan Udin dan Adi mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, enak dong ngarang itu? Lumayan. Nah, lumayan. Iya, Us. Gambar ketiga. Nah, gambar ketiga. Mereka sangat senang sekali makan kue buatan Ibu Andi. Mereka menghabiskan kue yang disediakan oleh ibunya Andi. Tidak lupa mereka membaca doa sebelum makan. Boleh, kamu ngarang apa saja boleh nanti ya. Karena lapar, itu habis 3 potong kue. Nah, boleh seperti itu. Nah, sekarang ke gambar yang keempat. Keesokan harinya, Edo merasa perutnya sakit. Dia teringat, dia tidak bisa bermain bersama Udin dan Andi. Udin dan Andi menjenguk ke rumah Edo. Edo terbaring di tempat tidur karena perutnya sakit. Edo telah lupa mencuci tangan sebelum makan yang menyebabkan perutnya menjadi sakit. Selesai kan? Mudah atau sulit? Mudah, agak mudah sih, Us. Agak mudah, agak sulit. Berarti Setengah. Oke. Tugas hari ini KPD-nya adalah membuat sebuah cerita dari gambar yang ada di rangkuman ini saja. Jadi tidak sulit ya, nanti tinggal kamu membuat ceritanya. Kemudian jangan lupa terakhir adalah memberikan judul. Judulnya apa? Boleh. Edo sakit perut. Boleh. Bermain bersama di hari Minggu. Boleh. Karena lupa cuci tangan. Nah, sakit karena lupa cuci tangan. Boleh. Sakit Judul sakit perut. Boleh. Berarti nanti tugas kalian adalah hari ini untuk bahasa Indonesia dan tugasnya adalah
membuat sebuah cerita dari gambar dari ini saja. Nanti Ustaz ketikkan di LKPD-nya, nanti kamu tinggal. Kalau sama gimana ceritanya yang kayak tadi? Gimana? Oh, sama, yo jangan. Wah, sama, yo berarti kamu mencontoh nanti. Kamu lihat rekaman ini tuh kamu tulis, waduh ya nanti ya nilainya kurang. Ya, jangan mencontoh ya, buat sendiri ya. Kalau bersama apa? paus. Nah, aduh lupa ya. Terus nanti diingat-ingat. Sambil dilihat ulang rekamannya, nanti untuk kalimatnya mirip-mirip boleh. Tetapi usahakan jangan sampai sama persis. Mengerti? Mengerti, Us. Ah, mudah ya, masuk pasti bisa ya. Oke, ketua kelas hari ini Mbak Kaila pimpin doa penutup belajar. Mas Atta, mohon dimatikan saja speakernya biar tidak mengganggu temannya. Mbak Kaila bisa pimpin doa dulu untuk hari ini. Silakan Mbak Kaila. Iya, berdoa. Wah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa 'amilus shalihaat Oke. Santat mengaji dan kali ini. Oke, kan? Halo Mas. Speaker Dirjana. Oke, perhatikan. Kurang 2 minggu kalian akan menghadapi UTS atau ujian tengah semester. Ditingkatkan belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, insya Allah doakan sebentar lagi kita sudah bisa tatap muka di sekolah. Jadi kalian akan masuk sekolah. Yeay, senang ya masuk sekolah? Makanya selalu jaga Enak, Us, sudah 3 tahun nggak masuk, Us. Oh iya, sudah 3 tahun. Ya, doakan semoga kita bisa bertemu di sekolah. Oke ya, akhirnya pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Usahakan jangan pergi kemana-mana dulu. Ya, karena corona masih ada di sekitar kita. Ya. Sama juga belum vaksin. Nanti semoga segera vaksin. Oke. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Habis itu kamu ya.